Habib pun dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Lampung Utara, maka generasi muda akan melaksanakan Cangget Bara Festival yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021. Saya mengajak kepada seluruh generasi muda Kabupaten Lampung Utara untuk menyaksikan acara dimaksud pada channel YouTube Kabupaten Lampung Utara. Kita berharap kepada semua generasi muda untuk tetap melestarikan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Lampung, khususnya Lampung Pepadun yang ada di Kabupaten Lampung Utara ini, sehingga nanti ke depan bisa menjadi modal dasar kita dalam menumbuh kembangkan Kabupaten Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, Tabipun. Saya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara. Dengan ini mengajak seluruh generasi muda yang ada di Provinsi Lampung dan seantero Nusantara untuk menyaksikan launching Festival Cangget Bara yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2021. Mari kita saksikan bersama warisan nenek moyang kita, nilai-nilai luhur yang tertanam di dalamnya. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Ayu Permatasari selaku kurator Cangget Bara Festival dan Kota Bumi Art Festival 2021. Film dokumenter berjudul Cangget Lebaran merupakan salah satu cara untuk membaca ulang, melihat lebih dalam budaya tradisi Lampung Pepadun, dan mengedukasi para generasi muda untuk terus melestarikan budaya Lampung. Selain itu, Cangget Lebaran juga merupakan hasil temuan tim riset Cangget Bara Festival mengenai keberadaan Cangget Bara saat ini. Semoga film ini dapat menjadi tontonan baik untuk teman-teman semua. Mari kita sama-sama saksikan Cangget Lebaran. Selamat menyaksikan.
Jadi Canggat Lebaran ini berasal dari pergeseran dari Canggat Bara. Jadi kapan dia masuk menjadi Canggat Lebaran? Menurut hipotesa saya sejak masuknya Islam. Karena kalau tadinya Canggat Bara sebelum datangnya Islam mungkin mengagungkan bulan purnama, mungkin menjadi sebuah benda yang dianggap sakral, sehingga menggunakan cahayanya untuk melaksanakan kegiatan tari menari. Tidak sempurna kalau tidak pakai sinang bulan waktu itu, pakai matahari. Nah kemudian setelah masuknya Islam, momen-momen hari besar Islam yang tadinya Canggat Bara adalah momen di mana dia adalah momen panen dan kegiatan sakral lainnya, ketika Islam sudah masuk ke Lampung, ke marga Sungkai Bunga Mayang, ini menjadi Canggat Lebaran, di mana hari momennya bergeser menjadi Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi pergeseran dia. Tentu perubahannya banyak. Kalau dulu tapis yang boleh dipakai hanya tapis-tapis biasa. Sekarang para penglaku, saya lihat penglaku panitianya sudah memakai tapis yang pangkatnya cukup besar. Kemudian dari peserta, kalau dulu lingkupnya kecil, tidak pernah ada namanya Canggot Kecamatan. Karena Canggot Kecamatan itu ada setelah ada kecamatan. Kecamatan Sungkai Utara ini kalau tidak salah tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 hanya diadakan per kampung atau beberapa kampung. 2-3 kampung berdekatan. Tapi karena akses kita lebih mudah, teknologi lebih canggih, kita mudah untuk memberitahu, mudah mengakomodir. Jadi kita bisa kumpul sampai 8 kecamatan. Paling tidak 1 kecamatan dari beberapa kampung. Jadi ada beberapa yang memang tidak bisa dirubah dalam adat itu. Ada yang kita bisa improvisasi, bisa kita rubah tapi tidak melenceng jauh. Makna dan tujuannya harus sesuai. Kalau yang tidak bisa berubah saya rasa pasangan. Karena ini kan canggot muda-mudi. Tentu tetap berpasangan muda-mudi itu. Tetapi yang bisa berubah adalah jumlahnya. Kalau dulu karena sedikit, pakem yang ada itu hanya 2 pasang. Nah kalau sekarang mengingat jumlahnya banyak pesertanya, kita bisa rubah 4, 6 sesuai kebutuhan pasangan yang menari. Karena mengingat waktu, kalau kita 2 pasang yang ada di 8 kecamatan, azan subuh belum selesai itu. Tapi karena kita menghemat waktu, ya kita banyakkan. Karena Canggot Lebaran atau Canggat Bara ini belum ada kepangkatan adat. Ini hanya Canggat muda-mudi bersukaria. Tidak ada nilai adat. Mungkin nilainya adalah silaturahmi dan riang gembira. Iya, kalau Canggat Bara dan Canggat Lebaran urutannya masih sama seperti yang dulu, tapi jumlahnya yang kita rubah. Tadi pakaian sudah saya bicara, mungkin pakaian juga berubah. Kemudian perbedaan antara Canggat Lebaran, Canggat Bara dan Canggat adat itu ya berbeda. Kalau Canggat Bara, Canggat Lebaran tidak ada pangkat adat. Kalau Canggat adat itu sudah ada urutan tari menarinya, mungkin dari tari penglaku naik ke tari yang ngura-ngura, bahwa pangkatnya muda, sampai ngerucut pangkat yang paling besar. Pangkat di sini berada di kedudukan Tuha Muli dan Tuha Maranai. Jadi dalam kampung itu ada 1 bujang yang paling tua kedudukannya dalam adat. Dalam 1 kampung pasti ada 1 gadis yang kedudukannya paling tinggi di antara gadis-gadis yang lain. Paling tinggi secara adat, itu secara pangkat adat. Tetap menjaga norma ketimuran. Tetap kalau dalam Sungkai Bunga Mayang ini tidak boleh, dulu boleh sambung surat. Tetapi setelah saya besar, saya cerita nenek saya itu boleh sambung surat dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya melaksanakan, seingat saya mengikuti Canggat Bara atau Canggat Lebaran, itu tidak boleh saling sambung surat. Sambung surat itu saling membalas pantun di surat. Tidak boleh pegang tangan, tidak boleh berjabatan.
Dan tidak boleh menari itu bergoyang pinggulnya. Yang menari itu hanya tangannya saja. Tangan ke bawah tidak boleh bergoyang. Mungkin salah satunya itu dia bisa hilang, atau dia kan kalau zaman dulu itu sambung surat itu isinya sangat penting. Sampai perjanjian mungkin kapan dia mau berumah tangga dan lain sebagainya mungkin dalam surat. Tetapi kalau dia dalam berbentuk surat, karena surat itu kan lari ke panitia, tidak langsung dikasih. Ada panitia khususnya yang menyambung. Kalau panitianya tidak adil atau ada niat-niat tidak baik, si perempuan sudah ngajak nih, besok malam saya tunggu di sini, larikan saya. Tahu-tahu tidak disampaikan kepada bujang cowok yang bersangkutan. Panitia ini yang senang, panitia yang datang, panitia yang lain. Mungkin itu. Iya, salah sasaran. Dan itu berlanjut ke rumah. Tidak selesai di situ karena cangget itu paling 3-4 jam selesai. Berlanjut ke rumah. Biasanya kalau itu banyak yang dapat jodoh, makanya sering bilang take me out-nya orang Lampung cangget barat atau cangget lebaran. Ajang cari jodoh. Tabi pun nabi tabi inyak haga minja anake mahabnya jama kute jama kanca puare. Kepik pija dipayah dengan anak kijang tapi punya makuti buyang sikap kilo tabuh jaga. Karena poin positifnya itu banyak sekali Mbak, banyak sekali poin positifnya. Satu, kita menjalin tali silaturahmi dan kita tahu aturan-aturan adat, bagaimana kita menyikapi menghadapi lawan jenis kita gitu. Jadi pertemuan itu benar-benar diatur. Poin positifnya satu, kita tahu bagaimana cara menghargai wanita di hadapan kita. Begitupun sebaliknya gitu, bagaimana tidak boleh bersentuhan gitu, istilahnya main surat-suratan tidak boleh gitu. Jadi secara langsung dan dihadiri oleh banyak orang, sehingga ke hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat diminimalisir sekali gitu. Jadi mengajarkan kita bagaimana caranya kita bersikap yang sewajarnya seperti itu. Kalau untuk perubahan yang positifnya, satu mungkin yang tadinya ruang lingkupnya mungkin hanya orang-orang yang berpengaruh di bidang adat seperti anak-anak tokoh adat, anak sultan, anak sunan gitu. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, sekarang ini justru orang-orang yang memang tidak berkecimpung di adat, tidak berpengaruh di adat, itu antusiasnya banyak. Karena ketika kita berbicara tentang adat, apabila kita hanya mengandalkan orang-orang yang memang keluarga dari status memiliki adat, itu hanya sedikit persentasenya. Namun seiring berjalannya waktu makin kesini alhamdulillah, dan juga sejak adanya forum itu perubahan untuk kemajuannya itu luar biasa gitu, antusiasnya banyak gitu. Jadi pengaruhnya ada gitu perubahannya untuk ke segi yang positifnya gitu. Kalau segi negatifnya sih ada,
saat-saat tertentu itu kadang-kadang ya, karena kan perantau, namanya perantau kan mungkin sudah terpengaruh dengan budaya orang luar ya, di lingkungannya. Terkadang jarang kita jumpai itu pada saat perkumpulan acara cangget itu pakaian yang mereka kenakan itu tidak sesuai dengan standar yang kita harapkan di dalam adat gitu. Kadang memakai mungkin pakaiannya gaun, dia mungkin di atas lutut seperti itu. Sebenarnya kalau untuk kita di kampung itu sendiri kan sudah tahu nih aturan-aturannya yang harus pakai sinjang atau sarung gitu. Jadi benar-benar tertutup. Ada tempat-tempat tertentu yang memang benar-benar tidak bisa dilihat oleh lawan jenis gitu. Namun tidak merubah aturan-aturan itu sendiri gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi orang itu supaya jangan sampai dia merasa tidak nyaman. Karena yang kita yang kita usahakan ini kan bagaimana caranya yang tidak mengerti harus mengerti. Jangan kita kucilkan seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaan acara cangget itu tidak harus suku Lampung ya. Kalau untuk acara cangget Bara itu beda-beda. Karena acara cangget Bara dengan cangget untuk adat yang Cakasutan itu memang benar-benar harus orang Lampung yang terlibat. Tapi ketika di acara cangget Bara, cangget Maya-Maya itu tidak mengenal suku, selama dia masih ikut dengan aturan dan memahami. Karena kan kita ini harus bertoleransi lah. Ketika kita berbicara adat dan berbicara suku, walaupun di Lampung ini banyak sekali suku-suku lain ya, selain suku-suku Lampung, ada suku Sunda, Batak, Jawa. Dan ketika kita membeda-bedakan suku, di sanalah mungkin silaturahmi istilahnya komunikasi akan terputus. Adat si Jawa, Lampung itu tidak ada jadinya. Jadi kesannya membeda-bedakan. Tapi kalau untuk acara cangget itu sendiri itu tidak ada yang membedakan. Selama dia bukan acara adat yang benar-benar istilahnya harus Cakasutan, itu bisa sah-sah saja. Bahkan pelakunya itu sendiri ketika dia tidak tahu, mungkin itu tadi prosesnya kan tidak langsung jadi, harus ada proses dulu. Apa kita persiapan, baik dari apakah istilahnya gladi ya bahasanya itu ada. Jadi yang tadinya itu yang saya sampaikan tadi, yang tadinya tidak paham, kita coba nih ajarkan, bukan karena kita lebih paham, namun bagaimana caranya kita sama-sama untuk bagaimana cara memahami gitu. Nah, itulah indahnya adat ini ya, adat dan aturan-aturan. Kita bisa memposisikan diri kita, bagaimana caranya kita supaya menanggapi dan merespon orang-orang di sekitar kita dan tidak menimbulkan rasa emosi ataupun mungkin ketersinggungan gitu. Jadi wanita itu sendiri bisa lah kita baca kalau dia mungkin tidak merespon, mungkin sebenarnya bukan tidak merespon, karena kebanyakan seperti ini. Setiap wanita yang duduk di tempat area cangget itu sendiri, dia bukan berarti dia single. Belum tentu. Karena ada mereka yang mungkin misalnya karena nih saya ini masih gadis nih, jadi saya tidak ada larangan ketika saya belum punya status dan belum punya suami. Jadi ketika saya menghadiri acara itu sendiri, saya sah-sah saja gitu. Jadi mungkin tapi ada batasan yang mungkin menghargai perasaan pasangan seperti itu.